Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu kembali dengan kami hari ini di acara Podcast ISPI. Podcast ISPI, ingat obat, ingat apoteker yang akan berkolaborasi dengan Puskesmas Alalak Tengah. Puskesmas Alalak Tengah siap memberikan pelayanan yang terbaik. Hari ini izinkan saya memperkenalkan diri, saya Apoteker Maria, yang merupakan Kepala Puskesmas Alalak Tengah dan juga dosen pengajar di Stikes ISPI Banjarmasin, akan membersamai Mbak Raudatul Rahmah yang merupakan promosi kesehatan di Puskesmas Alalak Tengah. Hari ini kami hadir bersama untuk memberikan informasi, edukasi, dan tips mengenai pemakaian obat tambah darah dan kenapa teman-teman harus paham dengan obat tambah darah. Gimana kabarnya Mbak Tul? Alhamdulillah, baik Ibu. Alhamdulillah. Ini sudah podcast kita yang keberapa ya? Luar biasa sekali karena promosi kesehatan juga hadir di berbagai acara dan di berbagai kalangan masyarakat untuk tugasnya memberikan informasi ya Mbak Tul ya, bagaimana pemakaian obat-obatan atau pemakaian program-program puskesmas ini hadir dibawakan oleh Mbak Tul dan tim. Hari ini kita berkenalan dengan anemia dan tablet tambah darah. Kayaknya sudah sering kita memahami atau mendengar anemia, tapi kadang sekilas-sekilas saja gitu ya Mbak Tul ya. Jadi hari ini kami akan mencoba mengulik Mbak Atul, bagaimana sih anemia ini, apa sih yang harus dilakukan, siapa saja yang rawan terkena anemia. Jadi silahkan dipantengin teman-teman, kemudian mari kita mendapatkan informasi bersama. Izin saya akan mengkorek-korek informasi dari Mbak Atul. Mbak Atul, ini kayaknya teman-teman di luar sana, kalau yang farmasi atau yang kesehatan kayaknya udah kenal dengan anemia. Tapi yuk kita ulang kembali, apa sih anemia itu Mbak Tul? Silahkan. Ya, terima kasih Ibu Maria. Jadi di sini kita akan membahas mengenai anemia dan tablet tambah darah, khususnya nih pada remaja nih. Jadi apa sih anemia itu? Jadi anemia itu adalah di mana suatu kondisi tubuh di mana kadar hemoglobin atau Hb di dalam darahnya itu kurang dari yang harusnya. Jadi standar normalnya itu untuk remaja putri ya Bu, itu biasanya 12. Jadi kalau kurang lebih dari 12 itu artinya rendah. Sudah dianggap anemia gitu ya? Artinya sel darah merahnya tuh ada mencukupi lah. Oke. Sehingga si remaja ini otomatis akan terganggu aktivitasnya. Iya benar, karena biasanya kalau remaja yang mengalami anemia itu dengan gejala lemah, letih, mulai lesu, kayak kurang semangat untuk belajarnya, apalagi remaja-remaja putri yang yang baru-baru menstruasi biasanya. Benar. Kok badan saya kok lemes Bu, kok nggak enak gitu ya. Ternyata itu mungkin ya teman-teman salah satu tanda dari anemia. Nih yang punya adik, yang punya anak, yang punya keluarga, kok kalau setiap ke sekolah bawaannya badannya gitu ya tidak semangat gitu, mungkin curiga untuk anemia. Nah sekarang nih pertanyaan yang sering ditanyakan nih Mbak Tul sama masyarakat, kenapa sih harus remaja? Kok nggak ibu-ibu seperti saya gitu yang anemia, atau bapak-bapak kayak gitu misalnya, atau anak baru yang balita, kayak kenapa harus remaja yang sering kena anemia? Jadi remaja, karena remaja ini boleh sering mengalami menstruasi dan kehilangan banyak darah. Ya, selain daripada itu mereka lagi sedang tumbuh-tumbuhnya. Masa pertumbuhan, jadi dimana harus jadi kita tuh banyak gizi yang diperlukan oleh si remaja itu tadi. Selain daripada itu biasanya remaja itu rentan terhadap kekurangan zat besi. Karena biasanya kurang asupan gizi dari makanan yang dimakan. Apalagi kan sekarang banyak remaja yang nggak bisa makan buah, nggak bisa makan sayur, taunya junk-food kayak gitu ya. Kadang dalam sehari ada yang nggak makan sayur kayak gitu. Nah,
Habis itu juga kadang remaja bisa melakukan diet yang Oke, sembarangan. iya benar, benar. Nah, Dia tidak ya tidak tepat. tepat. Benar. Tuh Iya, makanya, benar, benar. makanya anemia itu sering terjadi pada anak remaja putri khususnya nih. Dan salah satu apa ajar kita tuh lah, pemerintah memberikan tablet tambah darah secara gratis kepada anak-anak sekolah, khususnya remaja sekolah SMP dan SMA. Jadi dalam penanggulangan stunting itu dimulai dari anak-anak remaja. Oke, nanti ini akan panjang bahasannya sedikit kalau kita ngomong stunting. Saya pengen narik sedikit nih Mbak Atul tentang, saya pernah baca riset kesehatan itu kalau nggak salah di tahun 2021 atau 2022, saya lupa. Itu katanya 93% orang Indonesia tidak suka makan sayur. Iya, itu benar. Apalagi Indonesia khususnya warga Banjarmasin itu sukanya kulineran. Nah, benar segala banget. sesuatunya pengen yang praktis. Benar, serba instan gitu ya. Itu termasuk juga remaja-remaja yang tadi suka milih-milih makan, nggak suka sayur, nggak suka buah, pengennya makanan instan, terus makanan kekinian yang tentunya gizinya sangat mungkin tidak bisa disamakan dengan memang masakan yang sudah kita masak sendiri ya. Benar gitu. Belum lagi kadang ada remaja yang bilang aku nggak bisa makan ikan Bu. Nah taunya ayam goreng atau yang bermerek itulah makannya pilih-pilih ya, gitu. Kayak gitu lah, pilih-pilih itu aja yang dimakan ya. Makanya ini menjadi asupan makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak terutama yang remaja ini menjadi kurang. Iya benar Bu. Jadi sebenarnya kalau makannya sudah bagus, ini sebenarnya mungkin untuk tablet tambah darah bisa tidak terlalu sering dikonsumsi. Tapi karena memang pola makannya, lifestyle-nya tadi yang kurang bagus, akibatnya ya terpaksa harus ditambahkan gitu ya. Iya, dengan tablet tambah darah. Oke, jadi apalagi tadi suka instan. Iya. Makanan instan menjadi pilihan. Oke. Jadi itu ya teman-teman, mungkin bisa diperhatikan pola makan adik-adiknya, tetangganya, saudaranya ya, karena saya lihat anak-anak zaman sekarang itu makanannya banyak yang mungkin belum memenuhi syarat dari gizinya ya. Iya. Kemudian saya lanjut Mbak Atul, ini gimana sih tadi selain dari makanan apalagi yang harus dilakukan agar tidak terkena anemia? Ya jadi ini bagi remaja putri ya, konsumsi makanan yang bergizi atau seimbang atau dengan isi piringku. Isi piringku, benar. Nah dengan isi piringku itu Bu. Jadi di isi piringku itu 50% dari isi piringku kita itu isinya karbohidrat dan protein. Karbohidrat dan protein. Ya. 50%-nya lagi itu buah dan sayur. Buah dan sayur. Iya, jadi kadang remaja itu melupakan yang namanya buah dan sayur, Bu. Benar. Kan kadang karbohidrat aja. Sama kadang proteinnya juga kada seberapa dengan kalau satu piring nasi gitu, nasinya buahnya, ikannya sedikit, sayurnya nggak ada. Buahnya juga bahkan nggak ada. Buahnya nggak ada, padahal itu wajib ya. Wajib. Teman-teman mungkin harus diketahui kita mengenal yang disebut dengan isi piringku. Isi piringku itu adalah merupakan takaran yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan berapa banyak karbohidrat dalam bentuk nasi, jagung atau karbohidrat lainnya, berapa banyak protein yang harus kita konsumsi, diiringi dengan serat, kemudian sayur, buah, dan lain-lain. Jadi nggak sekedar asal makan nggak sekedar asal makan. Belum lagi kadang kan remaja yang namanya sekolah pagi-pagi berangkat, kadang ada yang nggak sempat sarapan Bu. Benar. Apalagi biasanya pas apel pagi sering kita temui remaja-remaja pingsan. Itu salah satunya, makanya remaja itu yang jadi sasaran kita dalam pemberian tablet tambah darah ini. Jadi selain daripada itu tadi isi piringku, kita harus makan buah dan sayur secara cukup juga. Yang penting minum tablet tambah darah. Tablet tambah darahnya sekali seminggu. Sekali seminggu. Oke. Sekali seminggu. Jadi selain daripada itu, mari kita kontrol HB kita pada remaja ini Bu. Benar. Ini cara mengontrolnya seperti apa? Nah biasanya kita harus periksa. Untuk remaja putri ini bisa di puskesmas. Puskesmas bisa. Nah, puskesmas terdekat aja. Misal sekolahnya di mana nih, wilayah kerjanya di mana. Misal di puskesmas Kayu Tangi kah? Iya, benar. Kayu Tangi. Nah, silahkan remaja putri yang mengalami lemah, letih, lesu, lunglai bisa. Oh, jadi bisa langsung ke sana untuk memeriksakan
kadar HB-nya. Iya. Itu berbayar nggak Mbak Atul? Kalau anak remaja, anak sekolah, biasanya nih petugas kesehatan yang ke sekolah itu gratis. Nah, mungkin boleh dicatat ya teman-teman. Nanti akan ada program dari Puskesmas yang akan mendatangi sekolah-sekolah, kemudian mencek kadar HB-nya anak remaja, sehingga dari situ ketahuannya berapa kadar HB, sehingga nanti bisa diintervensi entah dalam pemberian tablet tambah darah, mengedukasi dan lain-lain. Ya, apalagi Puskesmas nih, kita biasanya ada aksi bergizi. Ya, benar. Nah, jadi aksi bergizi itu sudah sangat sudah banyak dicanangkan juga, Bu. Ya, benar. Kalau bisa setiap sekolah itu harus melaksanakan aksi bergizi. Harus melaksanakan aksi bergizi. Iya. Sebagai salah satu bentuk program yang memang diwajibkan. Iya, benar. Jadi nanti teman-teman sebenarnya kenapa kita konsen di pemberian tablet tambah darah, kemudian makan makanan bergizi, karena nanti yang tadi Mbak Atul sampaikan adalah hubungannya dengan stunting. Iya, untuk pencegahan stunting ini dimulai dari usia remaja dulu, karena remaja inilah yang nanti akan menjadi ibu ya, remaja putri yang akan cikal bakal seorang ibu yang akan melahirkan anak, sehingga anaknya ini dicegah potensi terjadinya stunting. Pemerintah sekarang sangat konsentrasi di percepatan penurunan stunting. Kota Banjarmasin termasuk bagus ya pencapaiannya yang Mbak Atul, ini luar biasa. Mungkin kita sambil membantu program pemerintah juga untuk menjaga kesehatan. Saya lanjut nih Mbak Atul. Tadi dikatakan bahwa cara mencegah anemia salah satunya adalah pemberian tablet tambah darah. Apalagi nih Mbak Atul supaya tidak terkena anemia selain dari gizinya? Iya. Jadi selain dari makanan bergizi tadi, ya tablet tambah darah itu sangat penting. Jadi para remaja putri nih kudu wajib minum tablet tambah darah sekali seminggu. Kalau dihitung-hitung selama 1 tahun itu ya kisaran kurang lebih 52 tablet, Bu. 52 tablet. Iya, selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Iya, terus biasakan mencuci tangan pakai sabun dan dengan air yang mengalir. Ini. Ya benar Bu. Jadi kan tidak hanya ibaratkannya makanan kita sudah bergizi, tapi kenapa ini ternyata mungkin kurang pola hidup bersihnya, PHBS-nya kurang. Benar. Ini PHBS ini lucu nih Mbak Atul. Kalau kita ngomong PHBS kadang nggak cuman anak remaja, kita yang dewasa kadang juga asal comot ya, habis megang apa. Padahal kita tahu tangan ini kan potensi kumannya sangat tinggi gitu. Jadi kalau tidak bisa mencari air, mungkin bisa pakai hand sanitizer atau tisu antiseptik gitu. Kenapa? Karena jangan sampai ketika makan kok sakit perut, makannya yang disalahin, yang bikin yang disalahin, padahal mungkin dari kebersihan kita sendiri yang tidak sesuai gitu. Terus yang sering saya temukan nih, banyak remaja mager. Iya benar. Karena kurang aktivitas fisik. Tapi aktivitas jempol. Iya, lebih aktivitas jempol. Main game gitu scroll ya. Sosial media. Selalu kalau nggak game, sosmed. Padahal teman-teman kita perlu sekali untuk bergerak, terutama yang remaja. Karena sekarang juga angka obesitas sudah mulai tinggi ya Mbak Atul ya. Dimana kita lihat sekarang remaja-remaja banyak yang menurut kami itu sudah melebihi berat yang seharusnya. Kita lanjut kembali ya Mbak Atul ya. Selain aktivitas fisik yang mageran, saya sering juga lihat anak-anak sekarang nggak suka minum air putih. Iya benar. Karena harusnya kita mencukupi kebutuhan air putih kita 8 gelas. 8 gelas sehari. Ya ini kadang kita temukan pada remaja nih sukanya minum minuman yang pakai rasa, khususnya yang manis-manis atau yang ada boba-bobanya. Nah itu yang menjadi masalah kadang. Saya ngelihat ini Mbak Tuh, kadang anak-anak itu kalau bawa air itu kadang air putih atau kadang beli di luar dan minuman kemasan sudah jadi. Akibatnya tadi mungkin gulanya bertambah gitu. Kemudian aktivitas fisiknya berkurang. Kemudian tidak suka konsumsi sayur buah, akibatnya ya tadi makin hari makin lemes gitu. Iya benar Bu, apalagi kan kalau seperti teh atau kopi itu kan menghambat penyerapan vitamin ya Bu. Nah itu biasanya makanya remaja ini kadang
memang sangat rentan terhadap Makanya ini menjadi potensi rentan ya Mbak iya, Dul ya benar. untuk terjadinya anemia. Anemia pada Oke. remaja. Jadi mungkin teman-teman silahkan ya untuk dipahami betul kenapa kok saya ngerasa makannya udah bener Bu, tapi kok tetap HbC rendah. Ternyata mungkin ada faktor X tadi yang Iya, benar. tidak diketahui yang malah menyebabkan terjadinya anemia. Nah ini kembali lagi pertanyaannya adalah Mbak, bagaimana cara meminum tablet tambah darah? Prosesnya seperti apa? Silahkan. Ya, bagi remaja putri, biasanya ini khususnya anak-anak yang sekolah SMP dan SMA ya, SMP dan SMA ini ya. bisa diminum waktu pagi sebelum berangkat sekolah atau minum bersama di sekolah. Jadi biasanya tablet tambah darah ini diberikan oleh guru UKS di sekolah seminggu sekali. Oh, jadi seminggu sekali untuk pemberian tablet tambah darah tadi. Jadi melalui UKS. Melalui UKS, Bu. Oh, iya. Oke. Nanti teman-teman berpikiran, oh kita harus datang setiap minggu ke puskes, enggak kan? Jadi tablet tambah darah ini sudah didistribusikan oleh petugas gizi atau nutrisionis di seluruh puskesmas se-Indonesia malah. Oh, jadi dari petugas ini akan mendatangi sekolah, kemudian menitipkan tabletnya, kemudian untuk dibagikan dan diminum setiap 1 minggu sekali. Nih, jadi informasinya nih ya kepada teman-teman dan rekan-rekan semua, sebenarnya nggak perlu harus datang ke puskes gitu, nggak perlu, aduh repot banget sih harus tiap minggu datang ke puskes gitu. Ternyata di UKS-nya itu sudah ada, tinggal datang aja ke sana minta ya. Iya benar Bu. Biasanya guru UKS memberikan 1 tablet sekali seminggu. Kalau di wilayah kita nih ya, SMP dan SMA khususnya. Jadi kita sudah melaksanakan itu Bu. Jadi setiap sekolah itu mereka membuat jadwal. Misal, iya setiap hari apa itu minum tablet tambah darah bersama. Biasanya saat hari Jumat, kan biasanya ada Jumat bersih, Jumat sehat, Jumat takwa. Nah itu kita diselingi oleh para guru UKS untuk memberikan dan minum bersama tablet tambah darah. Jadi itu dari kelas, kalau di SMP dari kelas 1 SMP sampai kelas 3? Iya, kelas 7, 8, 9. Ya, kalau SMP. Yang SMA 10, 11, 12. Oh, jadi bareng minumnya iya, gitu? bareng. Oh, jadi sudah menjadi kegiatan rutin setiap minggu. Nah, ini jangan kabur ya pada saat pemberian tablet tambah darah gitu. Karena untuk kesehatan kita bersama ya, terutama yang remaja-remaja nih jangan menghindar karena ini akan sangat berpengaruh terhadap remaja-remaja untuk tubuhnya semakin seger, bugar, fit dan mengurangi potensi untuk nanti menjadi calon mama dengan resiko stunting. Oke, kita lanjut ya Mbak Atul. Kapan sih kira-kira waktu terbaik untuk minum obat ini? Jadi kalau untuk remaja putri itu ya tadi bagusnya itu pagi saat sebelum memulai aktivitas di sekolah. Ya misal setiap hari Jumat. Jadi biasanya di Jumat sehat itu kita menyarankan orang sekolahan biasanya, ayo kita ajak Bu siswa-siswa untuk membawa bekal. Nah dari bawa bekal dulu, habis itu kita ajak mereka aktivitas fisik bersama. Biasanya kegiatan aksi bergizi seperti itu Bu. Jadi aktivitas fisik dulu bersama, kita olahraga, setelah itu kita melaksanakan sarapan bersama. Ya, setelah sarapan bersama baru kita cuci tangan bersama dan meminum tablet tambah darah bersama. Jadi ini kegiatan rutin yang dilakukan setiap minggu. Jadi kalau yang orang tua nih jangan khawatir, anaknya akan di sekolah sudah diarahkan dalam program aksi bergizi. Dan ini nanti tolong orang tua perannya adalah mensupport agar anaknya mau mengikuti ini dan jangan khawatir gitu. Efek samping akan kita bahas habis ini. Kalau saya minum tablet tambah itu nggak suka Bu, nggak enak Bu, nggak seru apa segala macam ya. Nanti akan kita jelaskan. Nah kemudian tadi saya membahas tentang efek samping. Ini Mbak Atul, apa sih efek samping yang mungkin terjadi? Karena kalau kita ngomong obat pasti ada efek utama, ada efek samping. Apa efek samping dari tablet tambah darah yang diberikan tadi?
Ya biasanya obat TTD, obat tambah darah ini, efek sampingnya itu dari mual, Mual. iya biasanya. Terus bisa mengakibatkan perih ulu Mhm. hati, selain daripada itu biasanya tinja, bisa berubah Oke, warna benar benar. menjadi warna Mhm kehitam-hitaman. mhm. Jadi biasanya kondisi itu tuh normal Mhm adanya. mhm Jadi mhm. nanti kondisi ini, akan, berkurang jika tubuh sudah menyesuaikan. Karena kalau sudah Oh, setiap minggu iya, diminum, mhm. nah itu akhirnya sudah kada seperti itu lagi Bu Oke, Ai. Jadi bisa. kadang remaja, kita juga pernah, menanyakan kepada remaja nih, terus dia tanya juga, "Bu, ulun kalau minum tablet tambah darah itu nggak enak Bu Ai, Mhm mual." mhm Jadi mhm. sambil kita Iya, edukasi, benar benar itu benar. normal adanya. Benar. Ya, jadi itu akan, kembali menyesuaikan nanti Iya, tubuhnya kalau memang sudah rutin. benar 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 Nggih, benar. jadinya bagus sebenarnya Mhm kayak gitu. mhm. Nah, artinya bereaksi aja kayak Oke gitu. oke. Jadi Nah, mungkin kalau pertama yang mhm, dirasakan mungkin tidak iya nyaman, nggak mual, enak. tinjanya berwarna, kemudian perutnya pedih, tapi kalau terbiasa insya Allah itu akan menyesuaikan dan Mengurangi. mengurangi efek yang mungkin terjadi. Dan kami kemarin juga di wilayah Puskesmas Alalak Tengah kita ada aksi bergizi berapa kali di sekolah ya Mbak Atul. Iya, Terus Mbak Atul dengan tim juga dari Puskesmas Alalak Tengah ini punya kader iya benar Bu, tablet tambah tablet darah, tambah darah, duta ini anemia kayak gitu duta Bu. anemia di Mhm, sekolah. Nah, mhm. jadi itu salah satu, cara kami untuk mensupport karena kalau kita yang ngomong kadang nggak didengerin. Iya benar Bu. Nah, jadi kita membuat, atau menunjuk kader, anemia untuk menjadi duta anemia sehingga si duta ini yang akan mensupport teman-temannya Iya. bagaimana cara meminum tablet tambah darah, nanti teman-temannya silahkan tanya, "Kok, aku kalau minum tablet tambah darah nggak enak, gimana?" Nanti teman-temannya yang jelasin si duta ini. Kalau si duta belum bisa menemukan jawabnya, silahkan Konsul konsulkan ke ke kita, kami, iya itu benar ya Mbak Bu. Atul. Jadi ini teman-teman, rekan-rekan semua mungkin yang harus dipahami bahwa, puskesmas ini, sangat merangkul terutama di sekolah karena mereka menjadi mitra kami untuk mensukseskan program pemerintah termasuk tambah darah dan mencegah terjadinya potensi anemia di remaja. Kemudian ini ada pertanyaan, kok cewek doang? Cowoknya ngiri. Boleh nggak cowok minum obat tablet tambah darah? Silakan Mbak Iya. Atul. Jadi kenapa sih harus remaja putri, cowok enggak? Mm-mm. Biasanya kayak gitu ada yang nanya. Jadi remaja putri itu rentan menderita anemia karena mereka banyak kehilangan darah setiap Mm-mm. bulannya dalam menstruasi. Iya. Ya kan cowok nggak menstruasi. Ya gitu Bu. Terus Mm-mm. remaja putri itu memasuki masa pubertas, Oh oke. jadi mengalami pertumbuhan pesat Mm-mm. sehingga kebutuhan zat besinya Mm-mm. itu juga Mm-mm. harus meningkat. Iya iya Ya benar. tadi seperti yang Ulun sebutkan di depan, kadang kebanyakan remaja putri yang diet sembarangan Iya tadi Bu. benar. Iya, nah Ah. itu juga. Jadi remaja putri yang menderita anemia ini Mm-mm. sangat beresiko Mm-mm. mengalami anemia saat kan mereka nih cikal bakal seorang Iya. ibu nih Mm-mm. nanti ke depannya. Jadi Mm-mm. sangat rentan Mm-mm. dengan yang namanya anemia saat kehamilan. Benar benar. Ya, Jadi ini, teman-teman, rekan-rekan terutama remaja nih, kami juga tidak menyarankan untuk diet, yang tidak sesuai panduan sesuai. Iya, ya. benar. Artinya tidak sesuai panduan nih, pokoknya diet, oh nggak makan, nggak minum gitu, Mm-mm. nggak bisa, kalian sedang bertumbuh. Dalam bertumbuh. Dalam masa pertumbuhan, terutama di bawah usia 16 tahun untuk perempuan, ini sangat memerlukan nutrisi yang memang diperlukan oleh Oleh tubuh. tubuhnya. Benar, Bu. Jadi mohon untuk tidak berdiet-dietan dulu. Mm-mm. Kalaupun ingin berdiet merasa mungkin berat badannya sudah terlalu berlebihan, bisa konsulkan ya Konsul, dengan inggih. dokter kami di Puskes, tenaga kesehatan kami, promosi gizi dan Gizi, lain-lain. iya. Kemudian juga silahkan untuk beraktivitas fisik mungkin ya Mbak, itu Iya, lebih lebih banyak. banyak. Kemudian minum air putih juga lebih banyak. Itu sangat membantu sebenarnya. Mm-mm. Daripada kita nggak makan terus membatasi minum, Batasi minum. ini yang ada kita teler tambahnya ya, bukannya Iya. sehat malah tambah sakit. Oke, ya saya lanjutkan. Jadi teman-teman terutama yang remaja putri atau rekan-rekan yang punya anak nih, yang Iya, terutama benar, yang Bu. ABG-ABG, silahkan ya diinformasikan, disampaikan. Mohon dietnya jangan Ya sembarangan. sembarangan, jangan hanya melihat dari internet terus diikutin karena Iya, pola diet
di semua orang itu akan Beda. berbeda-beda. Tidak sama sesuai keperluan, sesuai kebutuhan, sesuai usia, dan sesuai aktivitas. Jadi jangan disamaratakan, apalagi minum obat-obatan diet. Nggak Iya disaranin ya benar, Mbak nggak Tul ya. disaranin. Nah, jadi hati-hati sekali karena salah kita meminum obat, nanti mungkin efeknya akan kemana. Ini pertanyaan selanjutnya nih dari teman-teman. Apa cara meminimalisasi efek samping dari obat tambah darah nih gimana? Apa yang harus kami lakukan, Bu? Biar nggak kerasa banget gitu loh pemakaian obat tambah darah. Ya, jadi biasanya obat tablet tambah darah ini jangan diminum saat perut kosong. Jangan perut Nah, kosong. ya biasanya ini kesalahan remaja juga. Dia belum sarapan katanya, tapi tiba-tiba minum tablet tambah darah. Lah itu otomatis efek sampingnya mungkin sangat berasa. Terus selain itu juga harus makan gizi seimbang pastinya. Pastinya, benar. Iya. Selain daripada itu, kita bisa meminimalisirnya dengan minum tablet tambah darahnya di saat malam hari. Malam hari, jadi biar tidak terlalu Iya, terasa. biar terlalu terasa. Benar. Jadi kalau misalnya di sekolah sudah dikasihkan, terus tiba-tiba misalnya pengen meminum di rumah, boleh nggak kalau malam? Boleh. Boleh Sangat ya. dianjurkan juga, tetapi lebih bagusnya itu kita minum bersama. Oke, biar ada temennya. Biar bisa tahu terkontrol kayak gitu, Bu. Kepatuhan remaja meminumnya. Kan ada duta anemia tadi. Iya, nah, yang mereka ngawasin tadi ya. ngawasin. Mereka itu kan bertugas untuk ngawasin teman-temannya. Nah, terus juga biasanya ada checklistnya juga. Oh, ada checklistnya. Iya, dalam 1 tahun itu diberikan checklist. Seingat saya ada aplikasi ya Mbak Atul ya? Iya, ada aplikasi. Ada aplikasinya juga untuk memantau kepatuhan itu ya. Iya. Jadi dari Kementerian Kesehatan sebenarnya sudah memberikan sebuah aplikasi Ceria namanya. Ceria itu untuk memantau kepatuhan penggunaan tablet tambah darah ya. Iya. Mungkin nanti akan kami sosialisasikan lagi penggunaan aplikasi ini sehingga nanti ini tolong HP-nya jangan cuma aplikasi game ya. Iya, benar. Mungkin aplikasi Ceria juga harus kita informasikan. Nah, terus pertanyaan terakhir nih Mbak Tul. Tadi kan dikatakan bahwa tablet tambah darah dapatnya dari sekolah. Di mana lagi bisa didapatkan selain di sekolah? Kalau misalnya libur gimana nih? Ya, jadi selain daripada di sekolah, biasanya ini kan kita petugas puskesmas sudah memberikan nih semua kita berdasarkan jumlah remaja putri berdasarkan jumlah. Iya, jumlah remaja putri di sekolah tersebut, Bu. Jadi untuk jadi kita tuh supaya terpantau bukannya meminumnya di saat waktu sekolah. Misal di saat libur, petugas atau guru bisa memberikan 1 tablet atau 2 tablet kepada remajanya itu. Jadi pada saat libur udah disangui ya. Sudah disangui kita. Ya. Iya, apalagi pas libur kemarin. Iya, panjang. Sambil kita pantau juga, Bu. Iya, pas libur panjang. Jadi gimana ini Pak untuk Bapak Ibu di sekolah untuk pemberian tablet tambah darah? Ini Bu sudah kami berikan kemarin sebiji atau 2 biji kayak gitu. Sebagai ini ya, sudah kami hitung ya. Kayak gitu. Jadi kalau liburnya 2 minggu ya dia akan dikasihkan 2 biji. Iya, benar. Jadi tugasnya orang tua mohon dipantau pemakaian tablet tambah darah untuk putrinya, terutama yang memang disasar ini remaja SMP dan remaja SMA. Memang tugas orang tua sekarang berat ya Mbak Atul ya, nggak cuma ngawasin aktivitasnya tapi juga ngawasin kesehatannya, pola makannya dan lain-lain, sehingga kita mencegah potensi terjadinya anemia pada anak karena nanti anaknya datang ke sekolah jangan sampai lemes. Ini impactnya panjang nih Mbak Atul. Benar, Bu. Kalau dia lemes otomatis nanti dia akan kurang bisa ya menyerap pelajaran, kemudian aktivitasnya akan sangat terbatas karena dia capek, gampang konsentrasinya terganggu. Nah, kemudian sampai ke rumah juga gampang lelah gitu. Kemudian juga nanti potensial untuk melahirkan anak dengan posisi stunting. Jadi kenapa ini menjadi konsentrasi kami semua terutama di kesehatan ini agar anak-anak nanti yang calon penerus masa depan ini bisa terjaga dari sisi kesehatannya. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Mbak Atul buat teman-teman, terutama yang remaja-remaja nih, yang cewek-cewek gitu. Iya, ada. Jadi sembari dari itu kami memohon kepada para orang tua nih, mohon dukungannya kepada anak-anaknya supaya meminum tablet tambah darah. Kadang masih ada orang tua yang beranggapan gini Bu, ngapain kamu minum obat itu kan obat-obat.
ibu hamil. Oh, Iya, biasanya kayak iya iya gitu iya masih iya, benar beranggapan benar yang benar namanya benar. tablet tambah darah itu buat Mhm ibu mhm 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 hamil. mhm. Nah, padahal tablet tambah darah ini Mhm. sangat penting buat Benar benar. remaja untuk menyiapkan dia Iya, sebagai benar. cikal Benar bakal benar seorang benar ibu-ibu benar benar. hamil Benar benar benar. nantinya. Benar. Iya, selain daripada itu buat remaja putri Mhm. nih mau glowing. Ini Oh, kalau mau kalau kalau glowing. ininya temanya glowing mereka pada Iya nyimak pasti nih. nyimak. Iya, ya minum tablet tambah darah seminggu Mhm. sekali, Bu. Iya, benar benar benar. Mhm. Benar benar. Jadi, Heeh. slogannya itu mau glowing, cantik berseri, minum tablet tambah darah, Oh, gitu, temanya Bu. ya, Iya. benar. Jadi kami dari Puskesmas Alalak Tengah juga Stikes ISPI Banjarmasin ini mengharapkan terutama peran orang tua ya, Iya, Mbak benar, Dul. Bu. Orang tuanya mungkin juga makanya sekalian kita informasikan tadi kita tidak hanya menyasar para remaja tapi juga para orang tua atau wali itu untuk memahami kenapa sih tablet tambah darah ini penting, Penting, iya. kenapa sih kita harus mensupport anak-anak kita untuk meminum ini karena mungkin efeknya akan panjang sekali, tetapi tentunya pada remajanya. Iya, benar. Satu, kenapa harus minum tablet tambah darah seperti Mbak Atul tadi sampaikan, aktivitas dan lain-lain. Yang kedua, Glowing. glowingnya. Kalau dia minum tablet tambah darah, minumnya teratur, kemudian badannya sehat, mukanya otomatis juga akan Iya, ceria. ceria Karena kalau bersinar. orang anemia biasanya pucat. Pucat. Iya, Nah, gimana mau benar. glowing ya? Kalau datangnya udah mukanya pucet gitu. Mhm. Si teman-temannya bilang, "Ih, kamu kenapa kurang sehat?" gitu ya. Mhm. Nah, jadi mungkin yang pengen cantiknya maksimal, Ayo, glowingnya iya. maksimal, jangan cuman pakai kosmetik Iya. doang. Perawatan dari luar juga ada Dari perawatan dalam. dari dalam dengan Mhm. cara meminum obat tablet tambah darah secara tepat dan teratur. Teratur, seminggu sekali ya. Seminggu sekali. Kemudian tadi sudah disampaikan juga semua dari caranya memakan, kemudian efek sampingnya, Iya. kemudian kenapa kita harus memakannya, kemudian jadi ciri-ciri anemianya yang terakhir ditutup dengan bagaimana si tablet tambah darah akan membuat adik-adik semua, remaja-remaja putri ini akan makin glowing. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, informasi, edukasi, sharing, pengalaman ya Mbak Tul. Iya. Semoga ini bisa menjadi wacana baru, pemikiran buat kita semua dan tentunya semoga ini bisa membantu program pemerintah dalam membantu percepatan penurunan stunting di Indonesia yang sudah sangat signifikan. Izin saya, Apoteker Maria mewakili Puskesmas Alalak Tengah, Stikes ISPI dan Batul untuk menutup acara hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah dan hilaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.